Pamirsani pagelaran saking Sanggar Kartikapuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo balik meneh ning channelku, ning channel review bablas tanpa batas. Yo, jadi ning kesempatan kali ini ning video iki awake dhewe bareng-bareng reaction video maneh, karena kan ya ini ada satu video yang sangat menarik. Saya menemukan di beranda saya, kok moro-moro ngeplay. Saya menemukan di beranda saya, lalu saya cari, ini koyoknya cocok tak reaction. Kita tonton bersama-sama, yaitu Reog Ponorogo Tempo Dulu. Seperti apa Reog Ponorogo Tempo Dulu versus Tempo sekarang. Tempo sekarang akeh guys, contohnya nih YouTube akeh kata. Ini juga ditemukan di YouTube juga. Ini hitungannya lah rekaman bocor guys, rekaman lawas yang ditemukan kembali. Loh, kok judulnya kalau yang ngono paling ya. Dan video ini diupload oleh channel yang bernama Wolupitu Channel. Monggo ingkang badhe subscribe, silakan yang mau subscribe Wolupitu Channel, dan yang mau nonton videonya secara langsung tanpa wajah saya reaction ini, monggo langsung ke Wolupitu Channel. Terima kasih dan langsung kita lanjut nonton. Di sini sudah ada patung Buto pokoknya jenenge guys. Dua apa loh ngarane apa nih? Ya pokok ini ki pertama. Oke, ini awalannya langsung aja. Di akhir abad ke-14, ketika kerajaan Majapahit diperintah oleh Raja Brawijaya terakhir, Bra-Kertagumul. Pada waktu itulah kesenian reog diciptakan oleh seorang patih kerajaan yang melarikan diri ke daerah Wongker yang kini disebut Ponorogo. Dari kota kecil inilah, reog menguap batas menjadi salah satu ciri khas kesenian Jawa Timur. Pada waktu diciptakan oleh Ki Ageng Kutu, reog adalah sebuah pertunjukan satir untuk memperolok sekaligus mengingatkan raja akan kebijaksanaannya yang banyak dipengaruhi oleh sang permaisuri. Awalnya, peran reog hanya Singo Barong, bujang. Oke, di sini diceritakan bahwa ada kisah, tentang asal mula reog ini yang sebenarnya itu seperti apa. Ternyata awal mula reog ini sang penciptanya adalah Ki Demang Kutu. Nah, Ki Demang Kutu ini menciptakan reog ini tujuannya untuk mengkritik pemerintahan atau ya pokoknya pemimpin, karena kepemimpinannya itu banyak kan dipengaruhi oleh permaisurinya, kemungkinan seperti itu. Jadi Ki Demang Kutu ini menciptakan reog ini sebenarnya untuk mengkritik seorang raja, seorang adipati, apa ya pokok hitungannya seorang pemimpin di masa itu. Oke, yuk lanjut. Dan Jasna. Lono Swandono ditambahkan kemudian untuk menghilangkan pengaruh penciptanya. Singa Barong adalah lambang penguasa, raja yang telah hilang dibawa karena sang permaisuri si Brumrang bertengger di kepala. Bujang Ganong adalah potret kebijakan sang pujangga Ki Ageng Kutu. Lono Swandono merupakan pengerjaan tahan raja bijak dan tampan dari Bantaran Ponorogo. Sedangkan para warok pengiring adalah sumber kekuatan, sekaligus menunjukkan dari mana reog berasal. Mengetengahkan kesenian reog Ponorogo tak akan lepas dari waroknya, karena dari sejarahnya pemain reog berasal dari kalangan warok. Raga reog biasanya bukanlah dari orang biasa. Mereka telah ditempa dan digodok dengan latihan fisik dan mental. Oleh karena itulah, Raja Singo Barong dan Bujang Ganong biasanya adalah seorang warok atau warokan. Nah, di Tempo Dulu ini pemain reog Ponorogo itu kebanyakan dari kalangan warok, gitu. Warok iki hitungane piye ya, wong sekti mandraguna gitu. Saiki bahkan ada sesepuh warok
di daerah Ponorogo. Kalau salah saya mohon kritikannya. Beliaunya alhamdulillah masih sehat. Tentunya masih banyak sesepuh warok Ponorogo yang mewarisi budaya-budayane ya guys ya. Jadi yang maaf, yang ingin tahu tentang reok tempo dulu itu monggo diwawancara mawon, tanya-tanya mawon kepada sesepuh, utamanya sesepuh warok ya guys ya, karena kebanyakan teman reok itu dari kalangan warok kata wawancara ini ya. Yuk langsung lanjut. Nah ini dia yang membedakan Jatilane biyen ki lanang. Ki lanang ya guys ya. Ki koyoke lanang ki lek ki. Nah ini Jatilane biyen lanang. Dulu jatilan itu ya ada yang perempuan tapi kebanyakan laki-laki. Kalau sekarang kan semuanya perempuan, tapi dulu tentu ada yang laki-laki. Terus patih pujangga anom atau bujang ganongnya itu sudah beda dari segi wajah dan tampilannya, itu sudah beda dari zaman sekarang. Luwih apian bujang ganong zaman saiki tampilane ya, tapi untuk tempo nih semuanya itu koyoke yang berirama adalah bujang ganong yang pakem ya. Mengapa saya bilang bujang ganong yang pakem itu berirama? Ya karena itu mereka itu mengikuti alur musiknya dengan hikmat, dengan penjiwaan. Pemuda-pemuda sekarang juga gitu. Nah di zaman sekarang bujang ganong itu semakin dimajukan, semakin dikreasikan. Saya juga lebih senang bujang ganong ya, saya jujur lebih suka zaman dulu, tapi untuk kreasi saya lebih bangga atau patut diberi aplaus itu zaman sekarang karena mengikuti perkembangan zaman ya guys ya. Gak mengikuti perkembangan zaman itu kemungkinan reok akan mati, reok akan tidak ada penerusnya, mesti loh. Jadi kayak ngono guys, tadi ada gangguan sedikit. Nah, langsung lanjut. Nah ini arah-arahan ya guys ya, ke arah-arahan kemanten. Dapat bersemayam di kalbu masyarakat. Reok sebagai kesenian rakyat tidak terlepas dari kewajiban sosial budaya. Banyak perannya dalam adat dan tata cara kehidupan. Misalnya digunakan dalam perarakan hitanan atau pengantin. Terdiri dari pengawal, pendamping, penari, pemukul gamelan, dan pengiring. Kelompok pengawal terdiri dari 3 atau 4 orang yang berpakaian lengkap penuh ragam dan berjalan paling depan. Kelompok pendamping menjaga di samping kiri dan kanan pemain. Kelompok penari terdiri dari barongan, penari topeng, dan penari kuda. Kelompok gamelan adalah kelompok pemain musik yang selalu berada di belakang penari. Dan kelompok pengiring ini tidak terbatas jumlahnya. Mereka berbaris paling belakang. Dalam kearakan pengantin, reok selalu mendapat perhatian dari acara-acara lainnya yang membuat suasana menjadi lebih meriah. Awalnya, suatu malam Sang Prabu bermimpi bertemu dengan seorang putri yang sangat jelita, Putri Songgolangit dari Kerajaan Kediri. Maka diutuslah Sang Patih Bujang Ganong untuk meminang Sang Putri ke Kediri. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Simobalong. Pasukan Patih Bujang Ganong tidak mampu bertahan. Mereka mundur kembali ke Bantar Anyar. Mendengar kekalahan pasukannya,
Prabu Klono Suwandono memimpin sendiri pasukannya melawan Raja Simobarong. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Prabu Klono Suwandono. Akhirnya Raja Simobarong bersedia membantu Raja Klono Suwandono untuk melamar ke Kediri. Dari adegan iring-iringan Prabu Klono Suwandono dan Simobarong. Nah ini, kalau dipakai di pernikahan, itu chemistry-nya tentu ada, karena bisa menggambarkan sosok yang benar-benar Prabu Klono Suwandono dalam kehidupan nyata, yaitu pernikahannya gitu. Jadi reok biyen yo iki menjadi iring-iringan atau pengiring kemanten di saat menuju ke kediaman atau ke pelaminan ngarani guys ya. Kuwi mesti diiringi reok. Karena adatnya Ponorogo zaman dulu. Nah, beda dengan adatnya Ngayogjan, beda dengan adatnya Solo dan lain sebagainya. Ponorogo adatnya biyen reok itu dipakai untuk mengiringi kemanten. Nah, maka chemistry-nya dapat gitu. Wes, lanjut. Nah, dicampur dengan sholawatan gitu. Budaya gitu, beriringan dengan keagamaan, dengan religius, pasti akan indah. Sebagai suatu milik masyarakat, reok dipakai untuk menumbuhkan kecintaan pada seni budaya bangsa. Selain fungsinya yang sudah nyata sebagai pengumpul massa dan hiburan. Entek guys gitu. Ini tadi rekaman reok zaman lawas tempo dulu dan masih menggunakan pakeme, belum dikembangkan begitu luas, belum dikembangkan begitu pesat. Nah, zaman saikian dikembangkan oleh para pemuda. Ya itu patut diberi apresiasi karena pemuda mengupayakan para pemuda mengupayakan untuk reok ini gitu, untuk reok ini semakin berkembang dengan kreasinya. Jadi yo gak netep ning pakem, engko malah gak ono sing tertarik maneh gitu. Jadi semakin perkembangan zaman bah kuwi reok, bah kuwi jaranan, bah kuwi lodrok apa wayang kuwi beda-beda sampean guys. Oke, cukup sakmono wae, aja lali di like, comment, subscribe dan di share. Sing pengen delok ning channel tadi, channel Wolupitu channel, langsung aja di channel Wolupitu channel, langsung di subscribe, di komen, gitu, di komen nih channel iki, nih channel Wolupitu channel, gitu. Terus aja lali di share nih wongi misalkan ben roh videonya di reaction, matur sembah nuwun, cukup sakmono wae. Muga-muga selamat sak sabar-sabane sak tinggal lakune, gitu, sak tangi turune. Muga-muga penakno anggene golek sandang tedo, sandang pangan, murah rezeki ya, guys ya. Matur sembah nuwun, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, saya Revy Gastia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review bablas tanpa batas. Dugu.